Ghazan Khan cucu Genghis Khan yang masuk Islam. Share untuk dakwah. Sejarah Ghazan Khan kita awali dari kisah kemenangan Mamluke di pertempuran Ain Jalut yang menghentikan kemajuan Mongol dan mengantarkan perjuangan baru antara Kristen dan Islam untuk mengubah bangsa Mongol yang menaklukkan pada sepertiga terakhir abad ke-13. Geopolitik Eurasia didominasi oleh perjuangan ini. Umat Kristen memainkan langkah awal dalam permainan catur geopolitik ini dan mengirim misionaris ke penguasa Mongol untuk mengubah mereka tahun 1245 sampai tahun 1270. Sebagian dari semangat ini dimotivasi oleh hilangnya Yerusalem ke tangan Salahuddin 1187 dan ketidakmampuan tentara Salib untuk merebut kembali Palestina. Dalam upaya ini, orang-orang Kristen menggunakan cara lain serta tekanan militer terhadap umat Islam. Istri Kristen ditawarkan kepada orang kafir Mongol untuk mendapatkan bantuan. Dokus Hatun, istri utama Hulagu, adalah seorang Kristen. Mary, putri Kaisar Paleologus, dikirim sebagai pengantin ke Hulagu Khan. Hulagu meninggal 1265 sebelum Mary tiba di istana Mongol. Jadi dia menikah dengan putranya Abaga, tahun 1265 sampai tahun 1281. Terobosan pertama dalam pergulatan galaksi antara Kristen dan Islam untuk jiwa orang Mongol datang dengan pertobatan Barakah Khan. Dikatakan bahwa Barakah Khan, cucu dari Genghis Khan, bertemu dengan sekelompok pedagang Muslim saat berburu di dekat kota kuno Bukhoro. Begitu terkesan dengan ketulusan dan kesalehan para pedagang sehingga Barakah mendaftar di sebuah seminari dekat Samarkand dan menerima instruksi dari seorang syekh dalam tasawuf. Cinta Tuhan menyinari hatinya dan Barakah Khan memeluk Islam pada tahun 1254. Barakah adalah seorang pangeran dari Golden Horde Khanate of Rusia. Ketika dia mengambil alih kepemimpinan Golden Horde pada tahun 1256, Barakah Khan menjangkau Mamluk Muslim Mesir untuk persahabatan dan perdagangan. Hal ini membuat marah Abaga, sang Samanis Ilkhan dari Persia, yang diakui sebagai musuh Islam. Konflik pun terjadi. Pada pertempuran Kur di Georgia, Abaga menang atas pasukan Rusia Barakah Khan dan memaksa mereka mundur. Namun tantangan militer yang sebenarnya terhadap Abaga datang dari Mesir. Baybars, Sultan Mesir, menindaklanjuti kemenangannya di Ain Jalut 1262 dengan kampanye melawan invasi Armenia dan tentara Salib. Suriah dibersihkan dari tentara Salib dan Armenia terpaksa menyerahkan beberapa kota di Irak Utara. Baybars mengejar musuhnya dan bertemu dengan bangsa Mongol di Abulistin pada tahun 1277. Red teori evolusi menurut Islam dan Al-Quran. Pertempuran sengit pun terjadi, tentara Baybar dijiwai dengan iman dan mencari pemulihan jantung Muslim. Bangsa Mongol dikalahkan dan setengah dari pasukan mereka dihancurkan. Baybar meninggal di Damaskus pada tahun berikutnya. Kematiannya memicu perjuangan singkat untuk suksesi di Kairo. Abaga merasakan kesempatan berbaris melawan orang Mesir tetapi dikalahkan dengan telak di pertempuran Hims 1281. Tidak terpengaruh oleh kekalahannya, Abaga mencari aliansi dengan kekuatan Kristen untuk melakukan serangan bersama terhadap orang Mesir. Namun, dia meninggal pada tahun 1284 dan saudaranya Tagadur naik tahta Ilkhan. Meskipun orang Kristen telah membaptisnya dengan nama Nikolas, Tagadur menerima Islam dan mengubah namanya menjadi Ahmed. Pangeran Ahmed mencari hubungan persahabatan dengan Mamluk Mesir, yang dibalas. Namun, perjuangan segitiga antara Mongol, Kristen, dan Muslim belum berakhir. Banyak di pasukannya tidak senang dengan Ahmed karena keramahannya terhadap Muslim. Dia dicopot dan Argun, putra Abaga diangkat menjadi penguasa. Argun, seperti ayahnya Abaga, adalah musuh bebuyutan Islam dan membuat beberapa proposal kepada raja-raja Kristen untuk melakukan serangan bersama terhadap kaum Muslim. Namun sebelum serangan dapat dilakukan, Acre, benteng terakhir tentara Salib di Palestina, jatuh ke tangan Mamluk 1289. Dengan kejatuhannya,
nasib tentara salib di Asia Barat telah ditentukan. Argun meninggal pada tahun 1291 dan terjadi perebutan suksesi. Pada 1295 Ghazan Khan naik tahta Ilkhans dan menyatakan dirinya sebagai Raja Muslim. Dengan pertobatannya, Islam memenangkan pertempuran untuk jiwa bangsa Mongol. Kemenangan ini sangat menentukan. Mulai sekarang Asia akan menjadi milik Islam. Kekristenan harus diturunkan ke barat. Aksesi Ghazan Khan tidak mengakhiri persaingan antara Mamluk dan Ilkhan. Perjuangan pun terjadi untuk menguasai dataran tinggi Suriah. Ghazan sempat menduduki Damaskus, tapi kali ini pendudukan dilakukan atas nama Al-Quran. Namun pada akhirnya, Mamluk menang di pertempuran Marju As-Sufar 1301. Suriah tetap terikat erat dengan Mesir daripada Persia. Pasukan Ghazan mundur ke timur Tigris. Ridib Al-Haytham Al-Hazen, ilmuwan Muslim di bidang optik. Ghazan Khan dikenal dalam sejarah sebagai Khan Mongol Agung pertama yang mencoba memperkenalkan reformasi administrasi di kerajaannya dan membangun kembali Persia, Irak, dan Asia Tengah setelah kehancuran abad sebelumnya. Seorang pria yang saleh dan berakal sehat, dia mengurangi pajak, mereformasi sistem pendapatan, membantu kaum tani, mendirikan sistem pos, mengatur administrasi peradilan dan menghukum para bandit Mongol yang berkeliaran di pedesaan sejak zaman Genghis Khan, era Ilkhani, yang dimulai pada tanggal 14 Maret tahun 1302, diakui sebagai tengara dalam pemerintahan Persia dan Republik-Republik Asia Tengah yang baik hati. Ghazan Khan menjadikan Tabriz sebagai ibu kotanya dan menghiasinya dengan beberapa bangunan terbaik di zaman itu. Memanfaatkan warisan pengrajin pra-Genghis, ia membangun masjid Jamia yang megah, mendirikan beberapa universitas dan mengundang banyak ulama pada zaman itu untuk mengajar di sana. Dia membangun jalan, rumah sakit, dan observatorium astronomi, yang merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Tunjangan ditawarkan untuk studi lanjutan dan studi bahasa Farsi dan Arab didorong, geometri, seni, astronomi, arsitektur, dan sastra Farsi berkembang pesat. Dataran tinggi Persia kembali menjadi pusat pembelajaran Islam. Masuknya Ghazan Khan ke dalam Islam memberikan tolok ukur dalam sejarah umat Islam. Dengan konversi Ghazan Khan dan konsolidasi kekuasaannya di Persia, pembagian geografis antara dunia Mediterania dan Asia Tengah dibangun kembali di Sungai Efrat, seperti pada masa Khalifah Amin dan Mamun. Selama 500 tahun sebelum invasi Mongol, bahasa Arab telah mendominasi pembelajaran Islam. Para cendekiawan di Fargana yang jauh serta Andalus menulis dalam bahasa Arab. 75 tahun antara Genghis dan Ghazan tahun 1218 sampai tahun 1295 adalah masa percobaan di mana nasib dunia Muslim tergantung pada keseimbangan. Kejatuhan Baghdad 1258 merupakan titik tengah dari periode pencobaan ini. Dengan pertobatan Ghazan, era baru dimulai dan inisiatif diteruskan ke orang-orang berbahasa Farsi. Invasi Mongol telah memusnahkan populasi perkotaan Asia Tengah dan Persia, termasuk elit berbahasa Arab. Syekh pedesaan yang selamat dari pembantaian lebih betah dengan bahasa Farsi. Read sejarah dinasti Achaemenid atau Kekaisaran Achaemenid Persia. Setelah abad ke-14. Bahasa Farsi menjadi lingua franca bagi umat Islam di Asia meskipun bahasa Arab tetap menjadi bahasa doa dan kitab suci. Guru sufi seperti Rumi, penyair seperti Sa'adi, Hafiz, Jami dan penulis modern seperti Muhammad Iqbal menulis dalam bahasa Persia. Utsmaniyah, Safawi, dan Mogul serta dinasti yang lebih kecil di Dekkan India menggunakan bahasa Farsi sebagai bahasa istana mereka. Pemikiran Sufi sangat mempengaruhi bahasa Farsi serta bahasa modern seperti Turki, Urdu, Pushtu, dan Melayu. Pengamatan ini mengilustrasikan perbedaan besar dalam pengalaman sejarah umat Islam di Asia non-Arab dibandingkan dengan di jantung Arab. Sedangkan yang pertama lebih spiritual, yang kedua menekankan fiqh dan syariah. Perbedaan pengalaman sejarah orang Arab dan non-Arab mungkin menjelaskan beberapa kesalahpahaman yang muncul ketika umat Islam dari berbagai belahan dunia berinteraksi dalam wadah peleburan seperti Amerika.
Islam telah menaklukkan para penakluk bangsa Mongol, bersama sepupu mereka Turki dan Tatar, menjadi pejuang Islam di abad-abad berikutnya dan membawanya ke India, Indonesia, Malaysia, dan Afrika. Tetapi Islam ini berbeda pendekatannya terhadap yang transenden dengan Islam pada zaman Islam klasik, itu lebih spiritual dan kurang ritualistik, lebih intuitif dan kurang empiris dan tiba di tanah baru dengan para syekh sufi besar pada zaman itu.